Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Saiful Muhjab, dan kali ini kita bertiga ada di segmen atau konten yang segmennya kita namakan yang baru juga ya, maksudnya Baru. Namanya apa nih kita bikin konten ini? Apa ya? Namanya temuan. Jadi temuan ini Teman perempuan. dong. Jadi namanya ini panjangan dari trending mingguan, di mana konten ini atau segmen ini kita bakalan bahas. Bukan mungkin sih ya. Kita bakalan insya Allah untuk konsistenkan ke depan selama 1 minggu ini kita dapat apa nih trending topik di media sosial atau yang relate dengan kehidupan kita tuh apa aja selama 1 minggu ini, dan kita akan bahas, dan semoga ketika kita bahas ada something yang bisa teman-teman ambil pembelajarannya atau kita juga dapatkan pembelajarannya. Nah, gue kenalin dulu, ini ada berdua orang yang belum pernah masuk ke Inframe sebelumnya. Udah juga ya. Mas Willy udah pernah. Kapan sih? Bikin ini yang bincang-bincang tentang rektor asing. Oh, itu pertama kita. Iya, itu pertama. Mas Haji pernah personal branding. Jadi kita bertiga orang di balik layar dan di depan layar. Nah, ini ada Mas Willy. IG-nya apa? Wijaya sebagai podcaster juga. Jadi kalau kalian punya Spotify atau Anchor ya. Anchor kalian bisa, atau Google Podcast kalian bisa temukan di podcasternya suka-suka. Nah, yang di kanan gue yang di kiri yang di kiri gue ada Mas Aji. Nama IG-nya Rizky Aji sebagai konsultan branding. Terus apa lagi ya? Fotografer juga ya. Orang yang suka seni. Tukang video sebenarnya sih. Tukang video. Kalau orang yang suka biola tuh apa namanya? Violin. Ya enggak tahu. Violin. Ya, violin. Jadi ini orang-orang ini kita tuh bakalan bahas trending topik selama seminggu itu apa. Jadi temuan namanya trending mingguan. Oke, mungkin gue tanya dulu, tadi kita habis nge-live IG juga sebenarnya. Ini yang kontennya sama. Tapi nggak masalah. Ini kan banyak orang yang di YouTube belum tahu nih bahasan kita. Nah, malam hari ini atau hari ini gue bakalan bahas minggu kemarin atau 1 minggu ini kita dapat apa sebenarnya. Yang trending itu apa aja, dan kita bakalan bedah nih. Iya. Atau kita bakalan komentarin. Nah, mungkin dari Mas Aji dulu. Reaksi ya. Mas Aji selama 1 minggu dapat apa aja nih di media sosial? Kalau misalnya saya mungkin selain daripada yang trending di YouTube ya, kalau misalnya kita bicara tentang trending YouTube kan teman-teman bisa lihat aja. Setelah nonton YouTube ini langsung teman-teman cek tuh trendingnya bener enggak gitu. Nah, barangkali udah lewat ataupun udah hilang. Nah, kalau misalnya untuk minggu ini yang paling saya sorot sebenarnya yang paling menarik adalah Rimar sih kalau saya. Rimar Martin. Rimar Martin, artis dari TikTok. Filipina. Oke. Terus apa lagi? Yang kemarin saya lihat itu ya di Ferdian Paleka. Konten kreator atau YouTuber. Terus ada lagi Prankster ya. Gila dia. Prankster sampah. Ada lagi? Sama ABK. Nah, jadi ABK yang warga negara Indonesia yang dibuang sama kapal dari Cina karena meninggal. Ya meninggalnya karena ini sih 18 jam kerja tanpa istirahat. Oke, jadi kalau Mas Aji ada 3 tadi ya yang aku dapatkan, yang gue dapatkan tadi yang dari trending topiknya yang Remar Martin, Ferdian Paleka, terus sama yang ABK. Mas Willy. Kalau aku ya. Kamu dapat apa aja nih? Alhamdulillah seminggu ini dapat 14 jus. Sombong. Dipotong. Aku aja udah akang biasa aja. Wah, aku yang masih maju. Buat kalian ini ya, tetap baca Quran ya. Produktif ya. Jangan lupa ibadahnya. Mumpung bulan puasa kan, sebulan doang buat kayak gitu kan. Benar. Dapat apa aja selama 1 minggu? Aku dapat Ferdian sih kalau aku yang paling menarik. Dan orang yang aku lupa namanya, yang ngeprank orang suruh buka puasa di siang hari. Yang dia dikasih 10 juta itu. Itu di daerah Bandung atau daerah mana lagi? Kalau itu lupa sih namanya di mana ya. Cuman yang satu itu udah
minta maaf. Cuman kan ya mau minta maaf pun kan tetap kita lihat gimana kelakuannya kan. Yes. Maksudnya orang lagi puasa kok diiming-imingi 10 juta buat buka. Yang puasanya itu puasa wajib gitu kan 1 bulan ini gitu. Nah, terus Remar sih udah lama sih. Tapi itu masih jadi trending dulu ya. Menarik gitu loh karena ya, apa sebenarnya? Masalahnya itu kan nggak sebatas betina-betina Indonesia yang komentari ya. Iya benar-benar. Tapi juga dramanya sampai ke BTS juga. Terus juga ada armian gitu. BTS. Terus ada juga yang ngomentarin ngehujat si pelakor itu. Bukan pelakor ya. Namanya yang Han So Hee ya. Han So Hee itu yang kan? punya peran di salah satu drama Korea. The World Married ya. Atau Dunia Pernikahan yang perannya itu menjadi orang ketiga di sana. Nah, orang-orang kita itu nggak suka terus ngehujat gitu kan. Iya. Seolah-olah itu memang di real life kayak gitu. Padahal enggak gitu kan. Terus yang terakhir mungkin yang terbaru kalau di Indonesia sendiri sih yang pemerintah menganjurkan tidak mudik tapi Menhub udah membuka jalur transportasi lagi. Ya, diminta untuk normal kembali. Diminta untuk normal kembali. Itu kan jadi aneh juga. Misalnya kita bingung sebagai masyarakat kita mau mudik atau enggak sih sebenarnya. Enggak ada kejelasan ya. Ada kejelasan regulasi. Gitu kan. Aku kemarin tanya teman saudara yang kerja di Malaysia. Itu di sana gimana kondisinya? Kalau di sini udah mulai normal kembali setelah kemarin 2 bulan di lockdown kan. Wah, aku mau bilang gimana ya? Misalnya kita belum sampai ada kejelasan sampai kapan ini berakhir gitu kan. Bahkan kan Mendikbud sampai bilang kayaknya study from home bakal diperpanjang sampai bulan Desember sampai akhir tahun ya, Pak. Sampai akhir tahun. Benar. Bahkan physical distancing itu kalau nggak salah dari Amerika tuh bilang sampai 2022. Iya. Itu dan kemarin ada beberapa pembahasan yang menarik tentang the new normal. The new normal. Jadi, tapi aku tuh sekarang malah ini terpengaruh teori konspirasi gimana? Nah, ya. Sebenarnya sepengetahuan saya yang pernah saya baca, baca apa? Di Matinya Kepakaran, The Death of Expertise-nya tulisannya Tom Nichols itu, salah satu kemunduran kepakaran ataupun ilmu pengetahuan di Amerika itu adalah berkembangnya teori konspirasi itu atau bias informasi dikatakan. Berkembang dan jadi sesuatu yang diyakini. Dan itu jadi dikonsumsi dan diyakini. Gitu kan di sana. Nah itu jadi di Amerika itu contohnya misal ada teori yang mengatakan kalau makan coklat itu bisa menguruskan badan atau membuat happy kalau nggak salah aku. Dan akhirnya itu kan dipercaya dan dimakan terus malah menjadi obesitas kan. Gitu. Terus makan telur itu menimbulkan penyakit. Akhirnya orang-orang Amerika itu maksudnya kekurangan protein habis itu karena nggak makan telur. Nah di Indonesia tentang teori konspirasi itu ya menjadi bias juga kan. Ini antara teori beneran atau teori bohongan gitu kan. Nah tapi yang jelas kalau menurut saya sih yang kita bisa lakukan yang ada jelas aja di hadapan kita gitu. Elit global yang di belakang itu pertama kita nggak bisa menjangkaunya. Kalau menjangkau pun kayak menyerangnya misal susah ya. Iya. Berarti kan susah. Kalaupun ada misal kita nggak punya sumber daya yang besar juga untuk kesana. Negara kita aja lemah apalagi kita. Kayak tadi kan yang ABK tadi. Iya benar. Kayak ABK tadi kan kalau bisa kita lihat walaupun itu which is itu adalah satu orang doang yang diceburin tiga orang yang diceburin dari 270 jutaan masyarakat Indonesia. Secara konstitusi kita sudah sepakat kan kalau negara kita tuh hadir untuk melindungi segenap bangsa dan segenap rakyat Indonesia. Itu ya nggak bisa kita maafkan gitu kan. Yes, benar. Kalau menurutku ya kita harus fight back lagi sih. Benar. Kita harus melawan gitu. Kalau nggak bisa perang karena kita nggak kuat sumber dayanya, ya mungkin bisa melalui jalur-jalur diplomasi atau apa namanya, yang penting hukum ada internasional. Yang penting terlihatlah negara hadir gitu ya. Itu tadi mungkin ngasih bantuan gitu kan karena kan dia pasti kerja di sana. Kalau udah meninggal kan pasti nggak ada pemasukan. Tapi kalau misalnya nunggu bantuan susah bro, karena dicap dulu. Cap COVID. Nunggu dicap dulu. Bantuan presiden pemerintah dong. Jadi kalau misalkan gue tangkap dari tadi bahasan Mas Aji Mas Willy, ada dua kesamaan ya. Ada dua kesamaan nih. Maksudnya kita bikin top grade dulu ya, dulu.
yang trending cukup viral banget yang mana, yang kedua yang mana, dan kita bakalan bahas nih. Paling nggak ada something lah yang kita bedah gitu kan dari permasalahan yang trending selama 1 minggu itu. Kalau menurut aku sih, kalau aku sendiri sebenarnya ada temuan juga yang ini Mas, yang dia tuh yang anak SMA yang merayakan lulusannya itu loh. Bener. Aduh, itu kan viral banget kan, dan itu ini loh gambarnya ada di sini nih. Iya, dan itu itu Mas jangan nambah-nambah jadi editor Mas. Karena yang gambar di seragamnya itu dicoret-coret itu yang kemaluan lah. Tapi itu mah udah biasa. Toxic banget tapi nggak jadi biasa. Zamanmu juga kan sama. Ya ada, aku juga nyoret-nyoret gitu. Tapi kan nggak ada pandemi. Pandemi dan nggak alat-alat. Aku ada. Teman-temanku nyoretnya alat kemaluan, tapi itu wajar gitu loh. Maksudnya wajarnya iya kondisinya nggak kayak gini gitu. Sekarang pandemi kemudian dan dia kan jadi viral banget. Padahal lulus jalur corona ya. Yes, bener banget. Gue aja yang masih skripsi corona ini masih bingung. Lulusnya gimana coba? Nah kita bahas dulu nih, dari mana dulu? Top grade trending pertama kemana? Top trend ya. Top trend. Yang mana ya? Yang mana? Kayaknya yang Ferdian Paleka. Yang paling dekat sama kita ya Ferdian Paleka sih. Jadi ini kita bikin top grade dulu teman-teman semua, top trending. Jadi yang pertama ada Ferdian Paleka, kemudian yang kedua tadi yang ABK. Terus yang ketiga mungkin yang dari ini ya, yang toxic, yang dari yang TikTok itu loh, siapa namanya? Rimar, karena ada korelasinya sama yang bikin yang kelulusan itu juga sebenarnya yang Rimar itu. Nah, jadi yang pertama yang dari Ferdian Paleka. Nah, ini tanggapan kalian berdua apa nih? Kalau dari pandangan kalian Ferdian Paleka ini punya penyakit atau gimana sih sebenarnya? Gimana nih? Siapa dulu ya? Willy aja lah. Mas Uli, apa nih? Apa ya? Kalau menurutku dia tuh dipesantrenin aja sih. Karena akhlaknya berceceran di mana-mana. Bukan cuma akhlak, otaknya juga berceceran jalan kayaknya. Iya, ada otaknya. Mungkin ini kan puasa, ada pesantren kilat kan. Di penjara mungkin ada lumayan kan setengah bulan. Buat dikasih wejangan rohani itu biar otaknya keisi gitu. Iya, biar hasilnya juga terisi gitu. Kalau aku melihat lebih ke gejala psikis sih. Maksudnya sebagai orang yang melihat kelakuannya pasti kan ada reason yang membuat dia melakukan itu gitu kan. Jadi ada latar belakangnya gitu. Karena justifikasi kita juga belum bisa dikatakan tepat juga ya kalau justifikasi kita ini goblok nih atau apa nih. Walaupun sampah juga gitu kontennya dan orangnya juga. Yang punya emosi positif banyak karena dia juga seorang manusia. Mungkin kita juga kasih kesempatan lah untuk dia berubah lebih baik, walaupun ya tetap misal kena jeratan hukuman ya dilalui dulu gitu kan. Setelah itu ya dia diancam 12 tahun. Iya 12 tahun. Tadi itu aku baca berita 12 tahun. Cuman bikin konten gitu doang ya. Iya. Tapi kan emang banyak banget muatan yang berkaitan dengan degradasi moral enggak sih? Betul. Kalau dari Mas Aji gimana nih Mas? Ya sangat hancur sih. Jadi kalau kita bicara tentang moral ya, itu hancur banget karena kalau tak lihat-lihat aja kalau misalnya dari bahasanya aja gitu ya. Iya, dari bahasanya kayak gitu. Dajjal lihat dia naik lagi dia, nggak jadi turun. Dajjal minder. Dia pulang dengan tangan hamba kan. Jadi, waduh buset, kerjaan gue udah diambil sama dia nih, gitu lah. Maksudnya kalau misalnya dianalogikan, iblis aja minder lihat kelakuan orang-orang yang gitu. Bahkan gini, kalau misalnya sekarang kan bahasanya kalau misal kita lihat ini bulan puasa ya, yang namanya setan jin dan sebagainya kan di lockdown tuh, di belenggu. Nah makanya ini kenapa berkeliaran? Kenapa dia berkeliaran ya? Kenapa kok masih ada yang berkeliaran? Jadi kalau dari Mas Aji mungkin ini lebih ke menyoroti mungkin moral sama sih moral dan gejala psikis juga sih mungkin ya. Jadi imbasnya itu lebih ke orang-orang yang nonton itu jadi seburuk itukah anak-anak muda zaman sekarang gitu loh. Jadi mengeneralisir bahwa anak muda Indonesia itu sekarang udah nggak punya akhlak gitu. Sama konten kreator juga sih. Konten kreator yang benar, kena imbasnya kreator. Yes. Ya, itu kan untuk keperluan konten. Sebenarnya kan bikin prank atau prankster kayak gitu kan bukan hanya si Ferdian Paleka. Banyak. Udah banyak banget kan sebelum-sebelumnya ada yang prank ojol lah, yang menjual kesedihan lah dan sebagainya gitu. Sebenarnya yang pengen kita sampaikan di sini ketika kita bahas tentang Ferdian Paleka misalkan,
Iya, pertama dia kan konten kreator, tapi kalau misalkannya akhirnya dia memiliki banyak alasan atau menghalalkan segala cara untuk membuat konten yang tujuannya adalah untuk meningkatkan subscriber atau followersnya, ini kan jadi masalah yang cukup serius ya. Betul. Apalagi ditambah aku lihat di IG itu akhirnya banyak akun-akun orang nih, dia bikin Ferdian Paleka gitu. Namanya diganti Ferdian Paleka. Intinya itu kayak pansos untuk nambah subscriber atau followers, dan kan sampah ya. Jadi ada stigma bahwa menjadikan sebuah apa namanya itu konten sampah sebagai unjuk diri buat naikin bahan bakar. Dia nggak sadar apa ya, maksudnya Ferdian Paleka kan bikin konten sampah. Kenapa dia diganti namanya menjadi orang yang melakukan konten sampah itu? Jangankan untuk itu bro, kita lihat viewernya di kita yang ngeprank sama yang mantap-mantap itu jadi trending. Maksudnya untuk orang yang menonton saja ternyata sudah memeta, kita sudah bisa melihat mayoritas kita gitu ternyata lebih suka yang mantap-mantap sama kayak gitu. Kan itu juga prank juga kan sebenarnya, yang mantap-mantap itu kan. Iya. Prank mantap-mantap tapi nggak jadi, itu malah dan itu kan apa ya? Nah aku sih bilang itu adalah jadi representasi negara kita sih. Iya sih. Viewersnya senangnya gitu-gitu. Makanya sebenarnya kita itu membuat konten di channel Saiful Mujab adalah untuk membuat antitesis dari konten-konten yang seperti mungkin itu. Mungkin bahasanya untuk ini ya. Ya untuk bukan hanya antitesis, vaksin. Bukan vaksin sih. Mungkin menjadi alternatif konten supaya teman-teman ada yang tahu, ada beberapa lah, ada pilihan gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua tadi yang ABK. Ini lebih jauh kita membahas tentang eksistensi negara dong. Betul. Kehadiran negara di sini. Kalau kita bahasnya ke situ sih. Saya lebih sepakatnya ini ke situ. Kehadiran negara kan. Seperti apa nih kalau pandangan Mas Adi sama Mas Willy? Kalau eksistensi negara ketika aku tahu. Gimana? Mungkin pas ABK-nya diceburin itu mungkin si Indonesia itu lagi di lockdown. Betul. Jadi absen dia, nggak ada di sana. Absen. Iya kan? Iya kan? Iya. Tapi masalahnya gini bos, ABK itu kan ABK yang dari Indonesia itu diperlakukan seperti itu ya, tidak berperi kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Sementara TKA dari Cina sendiri, bener, masuk Indonesia disambut dengan mewah, karpet merah dong, masuk. Di tengah yang lain melawan corona, dipersilahkan. Karpet merah. Ini tapi gimana itu coba? Aku sih bacanya masih rada ragu sih itu hoax atau enggak gitu. Itu bener berarti. Yang mana? Kalau misalnya di berita-berita kan juga banyak apa namanya itu kayak defense dari pemerintah gitu loh, bahwa yang mereka itu datang legal gitu loh, dan ada apa namanya tuh kesepakatannya dan sebagainya gitu, seolah-olah kayak nggak mau disalahin gitu. Sebentar, kita kan lagi di PSBB, orang-orang udah nggak boleh keluar, udah nggak boleh nongkrong, antar pulau, udah nggak boleh provinsi, ngapa-ngapain kan di rumah aja. Nah terus ini dipersilakan tuh, apalagi kan dari Cina maksudnya. Betul. Virusnya. Enggak, pas awal-awal itu loh bro, pas awal. Emang aku bingung juga, regulasinya nggak jelas. Bukan regulasinya, koordinasi antar ininya juga nggak jelas. Tadi kan lu bilang bahwa ada yang isu mudik nggak boleh, tapi transportasi hari ini harus seperti normal, sudah dibuka normal. Ini kan yang goblok siapa ya maksudnya? Kontradiktif akhirnya ya, antara presiden dan menteri. Nah, tapi yang ketiga, kalau ini kita bahas yang kedua itu emang mungkin ini menyangkut negara banget, kekuatan negara. Kehadiran negara seolah-olah nggak ada ya. Seolah nggak ada, karena kayak ya itu urusan dia, personal dia kok. Kenapa negara terus ini? Seolah kayak gitu loh. Itu benar. Kali. Padahal ini kan warga negara yang secara konstitusi diamanahkan. Karena dulu itu Indonesia menggagas konferensi Asia Afrika. Bukan hanya itu. Maksudnya buat negara-negara yang baru merdeka gitu. Bukan hanya itu, kita punya sosok pemimpin yang punya narasi jelas. Non-blok misalkan. Soekarno kan. Punya narasi yang jelas gitu. Dan itu power negara tuh seolah-olah memang ada di punya posisi. Ya sekarang juga ini sih, setelah ada akun Korean Rumit dan MBC News itu trending di Indonesia ini, ada 4 trending itu ya. Itu negara mulai ini bergeliat untuk mencoba merespon ke sana. Itu kan sebenarnya
terlambat lah kalau saya lihat. Maksudnya harus dulu ada yang coba kalau misalkan nggak ada ini, nggak ada Korea Roommate itu mungkin atau mungkin ada. Kalau nggak ada YouTube kalau nggak ada YouTube barangkali orang-orang itu udah jadi telat ya. Jadi terima kasih YouTube. Terima kasih YouTube. Kasih YouTube. Jangan lupa di subscribe. Nah, yang ketiga yang tadi siapa namanya? Si Remar itu kan artis TikTok ya. Aku kurang paham kalau yang itu. Yang aku ikutin ada beberapa, cuma kalau yang itu kurang paham. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Kayaknya kan ada kesamaan gak sih? Jadi ada netizen plus 62 ini yang mungkin ngehujat atau ngebully si Remar, tapi di sisi lain netizen plus 62 ini ngangkat isu yang ABK. Betul. Jadi ada positif negatifnya. Gimana nih kalau dari kalian? Bener. Jadi ini kalau saya lihat kebinekaan ya. Membahas kebinekaan, kolektivitas kerja antar netizen. Yes. Yang satu itu mengangkat isu-isu yang tadi ada nggak tercium oleh negara, ya. Terus kemudian diangkat oleh netizen Indonesia, jadilah tercium oleh negara sehingga negara merespon ini. Dan kalau Remar ini sebenarnya lebih ke yang negatifnya sih, sisi lain negatif dari seorang netizen Indonesia karena sisi gelapnya ya, the dark side. Karena dia mengangkat dan ngebully ya akhirnya. Jadi sampai nge-report akunnya si Remar, tapi itu nggak bisa buka lagi akun Instagram sama TikToknya karena kecemburuan lah ya para betina plus 62. Kita tahu lah kalau misalnya emak-emak itu kan adalah humas terbaik ya. Ditambah emak-emak ini pegang Mas HP gitu. Tapi dan ini lagi di rumah lagi. Menariknya itu di sisi lain yang cowok-cowok penggemarnya Remar juga ikut menyerang ikut dalam medan pertempuran untuk membela Remar. Berarti ini kayak fing iya. Gitu ya. Akhirnya tapi yang diperdebatkan itu orang Filipina. Tapi bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia. Yang Remar sendiri nggak tahu kalau kita orang-orang yang memperdebatkan itu hidup atau enggak gitu loh. Iya, benar. Itu kan jadi kita sendiri ribut sendiri gitu dengan benar. Nah, berarti kan ada sisi negatif mungkin ya, kekurangannya ada, sisi positifnya mungkin juga kekuatan kolektif untuk sama-sama nggak mau di harga dirinya. Sebenarnya ini sama-sama aja ya. Mungkin dia tuh jadi netizen plus 62 ini memandang sisi positif dari bagiannya dia aja gitu loh. Betul, subjektivitas orangnya. Lebih ke reaktif sih kalau saya lihat. Orang-orangnya cukup reaktif karena apa? Barangkali orang Indonesia itu minim literasi sih, jadi nggak tahu asal usulnya, langsung main sikat aja. Sama kayak ketika komentarin film drakor itu, The World of Merit itu, itu kan sebenarnya sama. Nggak, barangkali sebenarnya dia nggak tahu alur filmnya kayak gimana, tapi karena ngeliat banyakan komentar orang-orang, akhirnya dia ikut vibe-nya gitu loh. Itu bisa jadi. Ini apaan sih kok kayak rame banget, terus lihat komentar sebelumnya kok isinya tentang menghujat dia pelakor ya. Akhirnya orang-orang yang tidak melihat itu pun mari kita imajinasikan kalau pemain drakor Hanso itu diganti dengan KKI atau Cimoy Montok. Kira-kira netizen akan sama nggak responnya? Benar. Mungkin itu bisa jadi bahan penelitian, Bol. Iya, aku anak BK. Jadi variabelnya itu si Cimoy Montok sama si KKI sama si Hansohi. Mana yang paling dekat ininya? Pengaruhnya gitu kan. Jadi bisa itu. Tapi ini menarik banget nih. Jadi selama 1 minggu ini ternyata kita punya bahasan yang cukup menarik ya. Di trending kelakuan sih sama. Trending temuan ya. Apa tadi namanya? Trending temuan. Temuan ya. Trending mingguan. Jadi di konten temuan ini kita dapat trending mingguan yang cukup bisa jadi apa ya? Semacam informasi dan pembelajaran juga buat kita nih. Bahan diskusi juga sih. Bahan diskusi juga. Ada masalah apa sebenarnya dari konten-konten kreator yang hanya ingin mendapatkan subscribernya dengan membuat konten sebegitu sampahnya gitu kan. Dan ini akhirnya dia diancam hukuman 12 tahun juga. Kemudian di sisi lain kita juga melihat kehadiran negara juga belum begitu nyata, kehadiran netizen Indonesia yang mengangkat. Malah kehadiran netizen Indonesia gitu kan, tanpa dikomandoi sama negara, dia membuat kekuatan kolektif kan. Ini gerakan sosial masyarakat sipil nih. Iya. Ya mungkin akan berbeda ininya sih. Nah, mungkin ada lagi nggak? Chef Undip. Mungkin iya Undip juga trending topik kemarin kan di Twitter gara-gara
Undip kok jahat sih. Itu maksudnya memang kita punya potensi besar untuk untuk punya cyber army yang kuat ya. Yang penting ada komandonya kayaknya. Yang penting ada komandonya. Kalau mungkin TNI AD udah ada lah, udah sendiri, udah settle kan. Mungkin kita juga perlu ada anggaran untuk cyber army ini. Anggarannya itu pertama untuk edukasi, agar nggak salah serang, agar lebih bijak. Kita menyerang orang-orang yang memang merugikan negara kita aja. Iya, terus yang kedua device kita untuk ini, atau mungkin di pengembangan aplikasi cybernya juga boleh. Menunjukkan eksistensi bangsa kita. Iya. Di situ kalau misalnya sebenarnya saya lihat ini sih wajah asli Indonesia itu kelihatan dari netizennya nanti. Jadi misalnya campaign pun kan sebenarnya gampang banget ini. Iya, benar-benar. Kalau misalnya semangat hero netizen Indonesia ini bisa disalurkan ke hal yang positif, saya rasa akan sangat berguna gitu. Bikin campaign gampang banget dapat 2 miliar kan. Iya benar banget. Ya kemarin kan kayak almarhum Didi Kempot kan sebelum meninggal kan beliau bikin campaign konser amal ya 7,6 miliar apa ya. Itu kan keren banget. Luar biasa ya benar. Ya memang Indonesia dermawan. Iya, Indonesia dermawan. #Indonesia dermawan. Nggak apa-apa. Jadi itu ya teman-teman semua temuan minggu ini. Jadi trending mingguan hari ini yang kita bahas selama 1 minggu kemarin, kita dapat apa aja. Ternyata banyak hal yang perlu kita diskusikan, yang akhirnya jadi bahasan tongkrongan kita juga ketika kita membuat atau di depan laptop gitu kan. Kemudian ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua bahwa ada sesuatu yang menjadi masalah besar terhadap narasi yang dibawa oleh teman-teman kita gitu ya. Ini juga jadi kewaswasan kita juga gitu. Apalagi kita sebagai orang yang ada di content creator, ada di dunia kreator, kita juga melihat ini sebagai bentuk empati bersama lah. Nah kalau misalkan terakhir gue lupa, ini kalian bisa pesen notebooknya di POV ID. Nah gue juga pesen di sana dan kalian bisa custom ya, bisa custom sendiri di sana. Nanti gue cantumin deh alamat IG-nya di deskripsi. Mungkin itu aja ya. Ada lagi nggak tambahan? Nggak ada. Cukup. Apa ya? Jangan lupa apa? Jangan lupa apa aja? Jangan lupa follow aku. Iya. Ada lagi nggak ada? Ya. Semoga ini jadi konsisten kita untuk membahas. Jadi trending mingguan ini kita akan bahas terus-terusan, dan semoga ini bisa jadi penyemangat kita untuk terus-terus berdiskusi tentang eksistensi di media sosial seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian support, tolong support lah ya. Support dengan subscribe dan like channel YouTube Saiful Mujab, dan semoga ini bisa jadi bahasan yang menarik untuk kita semua di segmen temuan trending minggu. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di temuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa nonton YouTube hari ini. Iya, jangan lupa nonton YouTube hari ini.